RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, Bapak tinggal di mana? Tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priok. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya pengacara, Pak. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Iya. Udah berapa lama? Itu. Ya mulai perusahaan gak jalan tuh dari udah 4 tahun ya. 4 tahun ini gak jalan. Jadi nganggur tuh udah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nah, nganggur tuh pasti ada kegiatannya apa gitu, misalkan. Kegiatannya ya kan bantu istri kuliner kan. Gimana? Istri kan kuliner, masak gitu. Oh, jualan apa? Makanan. Matang. Nasi, iya. Di mana? Nasi uduk. Rumah, apa di warung, apa di kios, apa di terminal, apa di halte? Selama saya nganggur itu ya kita sempat sewa kios. Kalau nggak jalan balik lagi kita ke rumah, jadinya buka di rumah. Setelah sekian bulan lama-lama kok nggak jalan juga, ya udah jadi cuma terima pesanan aja sekarang. Pesanan-pesanan itu. Nah, sementara saya bolak-balik Magelang karena ibu masih ada kan. Jadi sempat kemarin kan saya WA Pak Ji pas posisi saya di Magelang. Katanya di Magelang keripik apa? Itu kering. Oh, apa? Kering kimpul. Oh, belut apa? Kering talas. Oh, talas. Iya. Coba cerita dong, Bos. Ya itu produksi dari ibu. Produksi ibu, cuma kan saya cuma bantu. Bapak masih ada, Bos? Bapak udah nggak ada. Oh iya. Dari tahun berapa? 2006. 2006. Saya masih numpang di Cikini itu. Oh, di Cikini. Dulu kita sekantor. Berapa tahun ya, Bos, kita sekantor, Bos? 2006 sampai tahun berapa ya? Oh iya. 3 tahunan itu. Aku dulu direktur ya, Bos ya. Iya. Bos, cerita, Bos tuh. Ya, kalau keripik itu kering. Bos sendiri ya? Sendiri. Oh ya, lanjut, Bos, coba. Iya. Kalau yang diproduksi ibu itu di kampung, ya ibu masih semangat bikin karena nggak ada yang masarin, ya udah saya buka lepas. Jadi keripik talas tuh gorengnya di rumah? Di rumah. Atau ngambil dari orang yang udah jadi? Enggak, kita beli bahan mentah. Oh, mentah. Dari mentah, diiris. Itu tanaman dari mana, Bos? Itu kalau mentahnya beli di pasar. Oh, di pasar. Karena sekarang udah tahu situ produksi kering talas atau kering kimpul itu ya petani-petani tiap setor ke situ. Oh. Setor panen. Harga lebih murah beli di pasar atau petani nyetor ke situ, Bos? Lebih murah petani setor situ. Tapi kalau nungguin kan kadang nggak bisa rutin. Dulu tanahnya dia saya beli itu di belakang tuh. Belakang itu yang Bapak tinggal. Iya, Bos ya? Iya. 50 juta ya, Bos? Ah? Iya. Lu masih ingat gak? Pasar aja gak segitu karena pas saya kepepet. Udah itu bayar orang. Temen lama. Saya dulu direkturnya, ya, Bos. Gue jadi apa, Bos, dulu? Ya? Gue jadi apa dulu? Direktur. Ya. Terus? Ya selama
ini ya jadi begitu, saya mondar-mandir Magelang karena saya harus nanggung yang di rumah sini, anak masih kuliah gitu kan. Ya, Anaknya 2 ya bos? dua, Cowok sama cewek ya? cowok cewek. Yang Iya, cowok gendut ya? betul. Gendutan anaknya daripada lu kan? Iya, lebih gendut. Hah? Saya kan simpel ini orangnya, ngirit. Iya. Lo makannya masih disuapin bini lo ya. Makanya nggak gemuk-gemuk ya. Kalau anak lo makan sendiri ya. Makanya gemuk. Ini makan sendiri nih. Ini disuapin kurus. Iya. Bos, jadi murah beli sama petani tuh talas daripada beli di pasar. Iya. Dari petani itu enaknya udah lebih murah dan langsung sampai rumah kan. Udah diantar ke rumah. Tapi kalau kita ini ke pasar kan harganya otomatis lebih tinggi dan kita Bawa lagi. pasti bawa lagi ke rumah. Yang ngecekin siapa bos? Kalau boleh tahu bos. Yang apa? Oh, kita ini tetangga ada suruh orang yang ngupas sama. Harian apa borong bos? Harian. Oh harian. Berapa harian bos kalau tukang kupas kayak gitu bos? Sana, Di daerah Magelang sana bos. Satu orang ngasihnya kalau nggak salah antara 50 sampai 60 ribu kalau nggak salah. Satu orang? Hari, iya. Kita target gak mesti berapa berat batang yang mesti dikupas? Ya sesuai pesanan, kalau kira-kira untuk persediaan ya ada 2 hari dia ngerajang sama ngupas. Itu udah cukup persediaan ya udah. Nah, sementara kalau ibu saya ngerjain sendiri yang masarinya kan yang nggak ada. Kalau pasti saya di sana ya bisa produksi lebih banyak. Ya cuma ya tetap kemampuan modal tuh ini ya terbatas. Kita kan naruh-naruh nitip-nitip di banyak tempat itu. Laku baru dibayar? Iya, laku baru dibayar. Ya modal untuk awal itu kita harus ngadain persediaan yang besar ya. Terbatas di situ aja nitipnya, jadi cuma untuk berapa tempat. Ini bos pulang sekarang ke sini, jadi yang bantuin ibu siapa? Nggak ada, ya paling kalau yang ngerajang sama itu tetangga itu si ibu-ibu. Ada 2 orang yang suka bantuin. Tapi kalau yang masarin keluar ya nggak ada. Jadi cuma nunggu orang pesan-pesan aja, pelanggan-pelanggan yang mau ngambil sendiri. Iya. Ya makanya saya bingung nih usaha di sana kebentur itu nggak bisa jalan, sementara di sini juga harus jalan juga kan Pak Dwi. Jadi udah bandel ya udah sekarang ke kandang dulu kayaknya ini harus gitu. Dari dulu mau kemari, tapi berat ke ibunya. Gue bilang udah kemari aja, gue bilang gitu. Ya waktu itu udah rencana mau ke sini, kebetulan ada om saya yang sakit parah. Ya anak-anaknya jauh, ya mau nggak mau saya yang ini Pak Dwi, yang ngurusin. Sampai akhirnya meninggal. Omnya? Iya, meninggal ya udah saya balik Jakarta lagi. Mobil kenangan Honda Accord masih gak bos? Oh, udah jadi besi Warna tua putih? sekarang. Ya betul? Udah jadi besi tua ya. Udah besi tua ya? Udah di Madura kali. Udah di Natuna sekarang? Oh di Madura? Oh iya. Ya udah gonta ganti ya itu. Karena lama-lama kondisi begini nggak jalan. Ya terakhir saya usaha teman-teman untuk di IPAL. IPAL tuh apa bos? IPAL tuh instalasi pengolahan air limbah. Oh iya. WTP, WWTP gitu ke industri-industri. Contohnya kayak gimana bos? Ya semua perusahaan atau pabrik kan pasti harus bangun itu untuk bangun IPAL kan untuk pengolahan air limbah. Ya. Harus punya lah dari perusahaan kita itu instalasi, bangun sampai perizinan. Tapi ya sepanjang jalan sini kita kalah bersaing mungkin gitu kan. Ya udah akhirnya lama-lama nggak jalan. Ada satu yang kemarin mulai jatuh bener pas COVID itu. 2019? Iya pas COVID itu sebelumnya kita udah ngos-ngosan, pas COVID tambah udah banyak perusahaan baru yang kita bangun, akhirnya uang nggak bisa keluar semua dari perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan itu tutup,
ya udah nggak ada yang tanggung jawab lagi dia. Udah di situ benar-benar ya udah modal dari situ semua nggak balik ya udah. Akhirnya jadi pengacara itu Pak Haji. Pengangguran banyak acara gitu. Geblek. Jadi kita sekantor ya bos ya. Iya. Saya pikir masih di asuransi bos, masih jalan. Enggak. Enggak. Asuransi, Udah lama tuh? Udah lama saya perusahaan asuransi gitu ya. Yang saya ceritakan di mana-mana saya ketemunya pembohong semua. Pembohong. Penipu. Penipu. Penipu semua ketemunya. Oh ya? Coba Teman-teman dong cerita sendiri dong bos. semua. Cerita dong bos. Ya waktu sama Pak Jidwi itu saya kan bikin broker asuransi itu kan. Ya bikin broker asuransi. Ya kita udah ada karyawan 11. Karyawannya 11. 11 ya. Udah rasanya perusahaan-perusahaan asuransi itu ke kita udah ngacupin jempol karena kita penjualan polis itu paling besar. Paling besar ya. Oh, soalnya bos pengalaman ya. Ya. Nah, segitu. Zamannya kantornya di Tamrin ya. Ya. Bersama istri tercinta. Ya di Tamrin di depan Sarinah kan. Sarinah ya seberangnya. Kantor di sana di lantai 12 itu. Nah itu teman sendiri yang nelep uang premi itu dibawa kabur semua sama Oh dia. teman sendiri. Kok sama? Terus? Uang preminya dibawa kabur semua. Ya udah mau nggak mau saya karena udah punya keluarga, kalau waktu itu saya mungkin bujangan, wah kabur juga gitu kan. Karena uang nggak pernah nikmatin tapi suruh nanggung gitu kan. Yeah. Ya karena udah keluarga ya udah tak adepin sendirian waktu itu. Rasanya kita berhadapan sama 4 perusahaan asuransi akhirnya yang dia pakai pengacara semua, tiap satu asuransi itu nuntut ke saya tuh kerugian 2 miliar. Nah, uang 2 miliar kemana? Saya ngelihat uangnya belum pernah. Ya, alhamdulillah selesai semua walaupun tertatih-tatih ya. Betul ya aset habis lah ya termasuk kenangan akot segala macam itu kan udah hilangnya di situ. Apa? Jadi, ya mobil akot putih itu Oh kenangannya angkot, kan. akor putih. Iya. Iya. Gitu, Gue masih apal aja mas. Udah itu akhirnya saya Dulu kita bikin partai berdua, ya bos. Ya bos. sempat ikut Di Cempaka Putih ya bos. Iya. Partai apa bos? PKPB waktu itu. Ikut kan? Yang warnanya hijau. Singkatan di apa bos? Partainya bos? Partai apa ya? Partai Terus? Partainya Bu Tutut namanya. Iya dulu ya. Terus akhirnya lanjut bos. Ya, Akhirnya asuransi diklaim sama asuransi. Ya, kita Awalnya kan bos tutup. kita dikasih ke jempol ya sama dia ya. Sama Karena kita bisa perusahaan produksi asuransi. ya. Iya, habis itu dituntut. Gitu. Setelah dihasilin jempol habis itu dituntut kita. Ya akhirnya alhamdulillah saya dapat pengacara yang benar-benar amanah mau bantu gitu kan. Akhirnya Bayarnya berapa bos zaman itu bos? Dulu bayar pengacara yang bisa bantuin si bos untuk melawan dia bos. HP-nya sekitar 120-an. Bayarnya? Tapi itu udah sangat murah itu kalau dibanding dengan tuntutan kan. Tuntutan Iya. dari itu. Cuma dia mau bantu. Alhamdulillah dan kebetulan pengacara saya mahir di kasus asuransi. Jadi pengacara-pengacara yang dari perusahaan asuransi itu malah nggak bisa apa-apa gitu. Ya, karena kan bukan spesialis mungkin kan pengacara umum lah yang saya pakai pengacara asuransi. Udah walaupun kita menang tapi kan jadi tetap ganti rugi tapi nggak sebesar yang dia tuntut. Gitu. Iya. Terus akhirnya? Ya akhirnya berapa tahun selesai ya saya usaha lagi ikut gabung di kita buka advertising Pak Haji. Oh iya iklan ya. Ini advertising, kebetulan kita ada akses BNI, saya dapat prime customer ya BNI itu. BNI ya. Kita udah megang
megang lokasi, dikasih lokasi itu Jawa dan Sumatera. Ya. Ya, tiap kota-kota besar kita bikin billboard yang ukuran rata-rata ukuran 4x8 sampai 4x6. Ya. Ya, ya itu sama juga Pak Haji. Ketemunya karena pas kita dapat order banyak, Ya. saya modal kurang, Ya. udah saya subkon Oh ke ya. perusahaan temen, setahun bagus, yang tahun kedua semua pajak billboardnya itu nggak dibayarin sama dia. Pajaknya. Ya. Oh, geblek. Ya tahu sendiri. Jadi lo bikin perusahaan ketemunya penipu lagi. Kok sama? Oh ya, terus akhirnya bos? Ya kan tahu sendiri pajak billboard lumayan ya. Lumayan, bukan lumayan lagi buat saya, besar banget tuh. Apalagi di Jakarta itu waktu itu naiknya gila-gilaan ya Pak untuk pajak billboard. Iya. Ya. Nah udah kita loss di situ. Di mana? Loss untuk pajak itu. Oh, pajak. Iya. Ya kalau kita ngemplang kan ya masuk bui juga. Iya pastilah. Karena kita berhadapan sama BUMN. Ada berapa titik, nggak semua sih sama dia dikemplang, tapi ya udah buat saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Hanya kita, kalau saya nggak di blacklist sama BNI-nya, cuma PT-nya saya yang di blacklist sama BNI. Iya. Karena kejadian itu. Walaupun itu udah selesai, udah akhirnya saya tutup itu advertising, nggak jalan lagi. Kebetulan pas barangan itu peraturan baru dari Ahok yang kan dia cenderung ke pakai LED ya, nah, pakai Videotron gitu, jadi kita nggak ikutan karena biaya pas saya jatuh biayanya Videotron kan berkali-kali lipat dari billboard. Iya. Jadi kita nggak ikut, saya gabung sama saudara saya yang punya perusahaan percetakan di Bekasi. Ya saya gabung itu. Ya jadi. Dulu bos punya saudara namanya Pak Sentot bukan bos? Iya. Betul ya? Betul. Oh iya. Haji Sentot. Gue ini dulu. Iya coy. Iya kan berapa kali kesini. Kesini ya? Pak Sentot. Iya. Mungkin udah pernah manggil juga. Manggil anak yatim ngaji ke daerah Ciputat sebelumnya ya? Iya. Pamulang ya? Ciputat ya? Ciputat ya, di Pondok Hijau. Pondok Hijau. Iya. Masih sekarang di sana. Nah terus bos gabung sama saudara? Sama saudara percetakan. Iya, ya kita kan banyak klien yang masih BNI kan, saya masih dipercaya Pak. Iya. Yang penting jangan pakai PT saya masih percaya, hanya kerjaan-kerjaan percetakan BNI saya ikut. Lumayan besar, cuma ya itu saudara saya komitmen waktu itu meeting di BNI mau memperbesar klasifikasi untuk PT-nya. Kan masih kecil, jadi di BNI minimal harus menengah. Ya udah oke, deal. Ternyata sepanjang perjalanan sama saudara saya nggak diperbaiki, nggak dinaikin PT-nya. Saya udah siap, udah biaya yang ngerubah saya, walaupun saya kasarnya saham nol nggak masalah, yang penting persyaratan administrasi ke BNI bisa. Gitu. Akhirnya nggak itu kan, akhirnya BNI hilang saya Pak, di ke BNI hilang order karena nggak bisa masuk kualifikasi kelasnya. Akhirnya nggak bisa saya kerjakan, udah hanya kemarin gabung sama teman yang di IPAL itu terakhir. Yang di IPAL pun karena dia juga mulai terseok-seok, akhirnya sampai sekarang nggak jalan, ya udah pengacara itu sekarang. Pengangguran banyak acara. Ya kadang bantu dapur istri gitu. Ya cuma kan order tahu sendiri sekarang kondisi begitu, order kita juga nggak berani buka warung karena udah beberapa kali kita coba ya malah makin menggerus uang gitu kan, malah makin habis. Hanya pesanan-pesanan ya nggak pernah nutup untuk harian. Iya. Apalagi masih punya tanggungan harus kuliah gitu. Udah kos-kosan nanti. Jadi istri sempat dagang
kuliner tuh sempat berapa tahun bos bertahan kalau boleh tahu? Sampai hari ini masih jualan nggak? Masih Itu sempat berapa pesanan-pesanan. tahun sampai hari ini istri? Ya udah 4 tahunan ya, udah jalan 4 tahun. Oh, 4 tahunan. Iya. Berarti kalau 4 tahunan udah tahu liku-likunya orang dagang kuliner dong? Ya harusnya ya kan ikut juga program UMKM di Jakarta Utara, ya, punya NIB ya semacam untuk apa perusahaan untuk catering rumahan gitu. Tapi ya bos sesuai pesanan-pesanan aja yang bisa kita jalanin. Oh iya. Ya sementara itu Haji. Iya. Sampai sekarang, tapi alhamdulillah masih dikasih panjang umur. Iya kita masih ketemu ya. Masih Rumah masih yang dulu bos? Masih. Kita dulu pernah makan ketoprak tengah malam ya bos? Iya di dekat rumah. Di mana tuh? Masih ada itu. Masih ada ketoprak ya? Masih ada, iya. Giblek, tahun berapa tuh lu bos ya? 2008 ya. 2008 ya, teman ketoprak ya? Iya. Gerobaknya warnanya biru apa berapa dulu ya? Wah masih apal lagi. Makanya sampai akot putih yang tahun segitu masih hafal sih. Akor putih. Iya, makanya masih ingat saya udah melupakan. Udah lupa ya. Kita main ketoprak malam-malam ya bos ya. Minta kerupuknya banyak ya bos ya. Zaman dulu gue hobi makan ketoprak. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Jadi gini. Bos nanti saya ajarin. Pastilah saya ajarin. Gak mungkin enggak. Nah nanti bos nginep di sini. Penginapannya saya siapin. Bos tinggal jalanin. Kita ada acara terus. Nah yuk sebelahnya Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu Pak Haji, Edi Mustafa dari Situbondo. Situbondo? Iya Pak Haji. Kesini sama siapa? Sendirian Pak Haji. Oh iya. Tadi pagi nyampe jam 10. Bos lo naik Grab berapa bos dari sono ke sini ongkosnya? 302. Oh iya, tak gue ganti bos, tenang aja bos. Sohib bos nggak diganti. Teman saya. Bisa dilanjut Pak Haji? Lanjutlah bos, sambil gue ganti temen gue duitnya. Saya mengenal RDAY sudah hampir 1 tahun Pak Haji. Iya. Cuman melaksanakan, ya berhenti, melaksanakan, berhenti, melaksanakan. Cuman ada, artinya terasa positifnya itu ada terasa. Karena di luar mungkin tidak fokus, akhirnya ini kalau tidak silaturahim. Bos, nih gue ganti, 1 juta. Ini kurang afdol rasanya. Kalau tidak silaturahim ke sini. Thank you bos. Memang ada kita lanjut niatan lagi bos, untuk ngobrol. silaturahim ke sini. Ya. Jadi bos Situbondo apa kegiatan nih di Situbondo? Sebelum 2012 Pak Haji, kami di kontraktor, kami di politik, membantu banyak PKB. Terakhir ya puncak kejayaan 2027, 28, 29, 2010. 2012 masuk penjara. 1 paket dengan penjara. Iya Pak Haji. Penyebabnya apa? Korupsi. Alhamdulillah. 1 paket dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Fathur Rashid yang sudah almarhum sekarang. 6 tahun saya di penjara. 6 tahun? 6 tahun di penjara. Setelah keluar di penjara 2018, jadi harta ludes, warisan ludes, istri juga pisah, hancur lebur. Harta ludes, istri ludes. Ludes. Ada istilah istri ludes. Pisah maksudnya. Udah namanya ludes aja. Jadi sampai sekarang ya sendirian. Kemarin memang kembali ke gabung teman-teman di kontraktor tapi tidak fokus, gabung di dunia pergerakan tapi tidak fokus. Kok hidup tambah tua ini kok masa kayak gitu terus. Akhirnya saya ngambil langkah, saya berpikir matang, harus ke RDAY. Harus ke RDAY. Jadi istilahnya mau kembali ke hitoh katanya. Apa? Kembali ke hitoh.
Kembali Maksudnya ke hitoh. Maksudnya. apa tuh itu? Ya mau berbenah diri, mau hal-hal yang kemarin sudah yang penting ya halal, bersih-bersih. Maksudnya begitu Pak Haji. Jadi, Kemarin nggak pakai Baiklin ya, cuman rinso doang ya. pakai rinso doang kemarin Pak Haji. Mohon saran dan petunjuknya, ya, insya Allah dan juga saya pasti jalani, saya yakin akan lebih baik ke depan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi keluar penjara tahun berapa? 2018. Nah dari 2018 sampai sekarang apa kegiatannya? Ya kembali ikut teman di proyek, cuman gagal, buka kuliner juga, bakso prasmanan juga gagal. Akhirnya tempatnya saya sewakan. Terus ya usaha juga, ya serabutan Pak Haji, cuman gagal terus. Ya akhirnya udah bingung kemarin. Ya jujur aja Pak Haji, jujur aja saya juga enggak malu apa adanya. Nyampe ke sini aja teman-teman pinjam duitnya dulu, besok saya ganti. Pinjam duitnya dulu, saya ganti. Iya. Kalau enggak gitu udah nyampe sini gitu. Iya. Karena udah betul-betul niat dan bulat tekad harus nyampe. Cuman insya Allah nanti ada rezeki kita kembalikan lagi Pak. Nah bos tahu RDAI dari mana? Awalnya dari YouTube Pak Haji. Nah kok bisa ketemu YouTube-nya RDAI, gimana Ya, ceritanya? memang di YouTube saya cari karena waktu itu 1 tahun yang lalu ya cari pencerahan di pengajian kayak Adi Hidayat juga Buya Arasi, loh kok ketemu RDAY Pak Haji loh, setiap malam saya ikuti sampai mandi jam 00 dengan Bos kan banyak penceramah bos. ya. Dan penceramahnya kan titelnya nggak jelek loh bos. Kiai, Ustadz, Iya Pak Haji. Habib. Kenapa lo cocok sama Haji Kandang Embe SD Impres? Kalau cocok bos sama gue bos. Apa yang bikin lo cocok? Anjuran di Al-Quran kan jelas Pak Haji. Ya. Pak Haji juga menjelaskan lebih detail, lebih gamblang, lebih tegas. Nggak inilah maksudnya laksanakan aja, paksain aja. Nah, kalau yang ya mohon maaf tidak membuang yang lain tidak, cuman yang lain kan hanya datar, penjelasannya datar. Iya. Terus ya inilah rambu-rambunya seperti ini. Iya. Gitu. Tapi kalau RDAY temannya Pak Haji kan laksanakan, minta terus. Itu yang membuat ya terus terang membuat kami ya Bos, tertarik. nih bos, contoh bos. Ini burung, kita lewat, nggak terbang. Gimana supaya burung terbang? Betul. Terbang nggak? Terbang aja. Terbang. Atau wah. Iya, dikagetin. Wah. Pak, maaf nih. Kalau kita lagi ML sama istri, pada saat sperma keluar kita neken nggak? Nggak mungkin sperma keluar. Mama cabut ya. Kata istri kita, goblok. Goblok papa goblok. Orang aku lagi mau klimaks dicabut. Kecewa saya ini. Lupa. Bos tisunya. Jadi kalau kita mau keluar spermanya apa? Ditekan bos. Begitu juga kalau kita mau apa namanya? Mau ngusir. Kita kan di badan kita nih isinya setan semua bos. Pengen kredit motor, pengen kredit mobil, pengen kredit rumah. Betul Pak Haji, betul. Pengen top up. Pengen take over. Ini setan nih bos, bukan kita. Kalau kita mah kayak bayi baru lahir bos. Nah gimana caranya? Paksain gitu. Burung nih, bebek, tikus. Bos, kalau ada kucing kawin, berhenti gak tuh kucing? Enggak, asik aja. Tapi kalau kita takutin,
Langsung supir. Oh lo niatnya gitu Bos. Karena gue maksain. Iya. Oh gue orangnya gitu ya Bos. Iya. Sehingga lo cocok gak sama gaya gue. Cocok, sangat cocok. Ekstrim. Bos, Alhamdulillah. dari tahun 2000, ini kan teman gue sekantor nih. Kita berapa tahun ya Bos sekantor Bos? Zamannya masih di Cikini. Terus kita masih, kan zamannya dulu kita masih di rumahnya mertua gua tuh. Di ruangan yang belakang. Ya Kemayoran. Berapa lama kita ya Bos ya? Nah gue tuh memang dari dulu ngomongnya begitu ya Bos ya. Lucu, jorok ya Bos. Nah saya, iya. Akhirnya gue ngajarin tuh Bos sama tamu-tamu. Kan gue di sini dari tahun 2000. Iya, Pak. 2000 terus 2011 gue berangkatin anak yatim umroh sampai sekarang. Nah, gue tuh kalau ngomong Bos, di sini. Pokoknya ML wajib. Sehari 3 kali. Pokoknya ML wajib. Pokok ML wajib, ML wajib, ML wajib. Dasarnya itu gue ngeliat zaman gue pengantin baru, lu pengantin baru, pada pengantin baru. Kita tuh ML hampir tiap hari. Hampir tiap hari kita bermesraan, ketemu ciuman. Namanya kita pengantin baru. Remes-remes. Mungkin kita kalau di mobil makan disuapin. Karena pengantin baru. Pengantin baru. Kue lapis juga berdua segigit. Abis ini digigit sama bini kita, digigit. Sekarang kok nggak terjadi ya di usia kita 40 tahunan, 30 tahun dah. Atau 40 tahun atau 50 tahun. Akhirnya gue paksain tuh tamu-tamu. Banyak Bos yang menghujat gue Bos di YouTube sama di TikTok. Iya, iya Pak Haji. Baru ada jawabannya tadi pagi. Gue kirimin ke dia ya. Gue kirimin kan? Gue kirimin Bos. Bahwa yang namanya orang mau kaya raya. Kuncinya satu. Hubungannya suami istri mesti harmonis. Gue lihat nenek gue harmonis. Oh ini. Langsung lah nih banyak yang pada nanya. Pak Haji kalau aku nggak punya suami gimana? Sewa. Wah sewa. Kalau duda Pak Haji. Enggak lah dia ada bandot. Pakai bandot. Jadi Bos dari tahun 18 apa jadi kegiatannya? Ya serabutan Pak Haji. Serabutan cuman gagal terus. Sampai sekarang ya untungnya mulai 2018 bisa gitu Pak Haji. Sampai sekarang gitu. Mau nikah lagi sih, mau nata ekonomi dulu ini. Setelah dapat petunjuk, saran dari Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya Bos ya. Siap Pak Haji. Ada lagi ya Bos yang mau diobrolin sebelum lanjut? Yuk Bapak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Salim. Salim. Bukan salaman ya. Salim, Pak. Apa kegiatannya Lim di Bengkulu Lim? Ya itu pertanian, Pak. Nanam apa Lim? Ya sekarang sedang nanam sawit. Oh sawit. Ya. Berapa hektar Lim? Ya cuman 2 hektar. 2 hektar. Udah berapa tahun Lim nanam sawit? Sawit. Yang satu itu sudah 5 tahunan, yang satu lagi sebidang itu baru 2 tahun umurnya. Nah selama ini yang kendalanya ya masalah pupuk Pak. Pupuk itu kendalanya. Dan ada penyakit itu semacam kayak jamur pelepah itu. Di kelapa sawit? Iya kuning-kuning gitu. Dari dulu apa baru sekarang? Baru sekarang. Dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Ya selama ini ya itu belum ketemu obatnya itu. Ya
lama-lama kalau dibiarin mati itu Pak. Kalau udah ketemu obatnya. Dipupuk pun nggak mempan itu. Saya kira itu kekurangan urea, tapi ternyata dipupuk urea nggak mau hijau juga. Itu. Gampang bos. Iya, Saya punya tamu RDAE orang Lampung. iya. Dia nanam singkong. Kalau panen kira-kira paling sehektar cuman berapa ton? Berapa ton ya? 20. Untuk ningkatin gimana? Akhirnya solusinya dia praktekin ilmu RDAE. Apa tuh? Dia berendam alat kelamin dia, satu badan alat kelaminnya diterendam di gentong. Air rendeman alat kelamin di gentong buat nyiramin tanaman itu tanpa bayar. Dan singkongnya panen jadi 50 ton, 1 hektar. Coba lu cerita pakai mic. Ya itu sudah sepuh juga kayak Bapak. Suami istri ke sini privat yang keempat kemarin. 4 kali. 4 kali. Yang 10 juta. 10 jutaan. Yang keempat kali. Dulu enggak pernah panen. Paling 10 ton aja sudah luar biasa. Terus praktekin privat, diajarin, dipraktekin. 1, pakai tadi air rendeman disemprotkan, disiramkan. Yang kedua, datang ke kebunnya sebelum matahari terbit. Jadi pagi-pagi, walaupun sebentar, pokoknya harus ke kebun dulu. Ngapain keliling, kontrol, lihat apa, disiramin itu, penyakit-penyakit yang biasa ganggu itu akhirnya tidak ada. Pupuknya sama, perawatannya sama, perlakuannya saja yang 2 ini yang ditingkatkan dia. Dan panennya ningkatnya luar biasa, 20 ton aja kadang nggak nyampe. Akhirnya dia malah yang manen kewalahan, bisa sampai 50 ton. Dan harganya kalau dia panen itu pas harga Tertinggi. mahal, harga tertinggi. Itu ya tidak. Nah ini. Yang kedua yang dipraktekkan dia memang kayak di awal-awal Pak Haji sampaikan tadi. Walaupun sudah tua, dia tiap hari bahasanya katanya apa? Tuklik. Tahu Pak tuklik? Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa tuklik. Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa Jawa Tengah. Dia teran dari Pati dulu. Alhamdulillah itu yang dia praktekkan untuk pohonnya bisa berbuah lebih banyak dan tahan penyakit. Yang kedua yang dari Probolinggo, tonggone jenengan. Itu nanem cabai. Dia privat yang ketiga. Yang pertama masih kusut sama suami istri. Cabenya rusak panennya, harganya juga jelek, tengkaran sama suami istri. Maunya istrinya ndak usah dipupuk, ndak mau belikan obat, biarin aja dibongkar. Sama Pak Haji nggak boleh dibongkar. Udah biarin, usah dirawat kok dibongkar. Cebokin. Jadi ndak dibelikan obat, semprot sama istrinya, ndak mau mengeluarkan uang, dia semprot sendiri pakai cebokannya dia. Datang lagi kedua sama istrinya, alhamdulillah Pak Haji, istri saya yang kemarin nggak mau ngasih beli obat, sekarang semangat karena saya semprot pakai air cebokan yang diajarkan Pak Haji, tumbuh lagi. Walaupun kemarin keriput-keriput, sekarang cabenya jadi bagus, tumbuhnya bagus. Privat yang ketiga, ngajak anaknya.
biar anaknya ikut semangat. Istrinya sudah tidak di sana, yang harusnya panen yang ke-13, 14 itu sudah habis. Semprot ini itu alhamdulillah Pak Haji ini panen lagi, harganya malah naik. Waktu itu harga pas cuman 24.000 di petani. Teman-temannya dibeli 24.000, khusus mulai dia dibeli 28.000 karena yang lainnya ada patek-pateknya lah, dia bersih, mulus, bagus, mengkilat. Nah, kena itu. Kena air. Karena memang diperiksa di Sukopindo kemarin alat kelaminnya mengkilap. Jadi itu yang dipraktekkan. Dua contoh yang Bapak bawa dulu sini alat kelaminnya ditatakan piring. Bener gak mengkilap? Itu Pak, coba dipraktekin, penyakit-penyakit itu akan hilang nanti. Ya. Yang kedua Pak, harapan saya kalau panennya itu bisa banyak, meningkat, harganya baik, itu saya pertama menyantuni anak yatim. Yang kedua karena... Kenapa nggak nyantunin ibu yatim? Bonusnya dapat anak yatim. Mendingan nyantunin anak yatim ya, bonusnya dapat ibu yatim ya. Jadi Bapak jangan gini. Saya cita-citanya jangan, Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti bulan depan saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim gitu. Jangan bilang semoga atau mudah-mudahan atau cita-cita saya, jangan. Itu jatuhnya jadi ngambang. Iya, saya ucapi. Bapak, jadi gini Pak. Zaman saya kecil dulu Pak. Zaman saya kecil, zaman dia kecil. Itu ada permainan time zone Pak. Kalau kita mukulnya kencang, itu mentok. Langsung dapat bonus. Tapi kalau kita mukulnya pelan, tung, segini. Tung, segini. Tapi kalau kita kencang, mentok. Ingat ya bos, zaman kita dulu kecil. Time zone. Sekarang udah gak ada time zone ya. Iya, zamannya dulu ada time zone, permainan time zone. Mukul. Tung. Nah, Bapak juga harus pasti. Jadi Bapak jangan bilang, cita-cita saya nanti kalau ini sukses, saya nanti mau nyantunin anak yatim. Kata Allah, kamu aja belum sukses aja udah bohongin gue. Gimana lo sukses, lo kabur. Kok gitu ya, namanya setan kan udah berjanji. Setan tuh Pak, hajatnya dikabulin sama Allah tuh 2. Coba lu cerita, setan. Iya. Jadi walaupun seperti itu, setan itu dilaknat oleh Allah, terima, tetap legowo, tapi punya 2 hajat dan dikabulkan semuanya. Nah, Bapak ikut gaya setan. Gaya setan. Ayo ya, gaya setan. Apa yang diajarkan Allah? Tidak apa-apa Allah, aku engkau laknat masuk neraka. Tapi saya mengajukan hajat. Yang pertama, beri umur panjang. Sama kan doanya Bapak Ibu? Umur panjang. Tapi umur panjangnya sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan. Sampai hari akhir zaman. Dikabulkan langsung dah oleh Allah. Kabulkan. Langsung dikabulkan tanpa catatan kaki. Iya. Kamu termasuk yang umurnya panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan. Yang kedua, hajatnya apa? Setan. Punya follower yang banyak. Punya anggota yang banyak. Punya pemilih yang banyak. Punya jamaah yang banyak. Dari mana jamaahmu? Saya akan ajak anak cucu Adam untuk menjadi pengikut saya. Saya akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu setan.
Dan itu dikabulkan boleh nggak oleh Allah? Boleh. Boleh kan dikabulkan sehingga anggotanya banyak sekarang. Mayoritas pengikut setan. Anda tahu ini pengikut siapa ini? Iya, pengikut setannya banyak. Sekutu sama setan. Dan itu diizinkan oleh Allah. Boleh. Tetapi bagi orang-orang yang mau. Allah tetap memberikan petunjuk kepada anak cucu Adam. Itu yang tidak bisa diajak jadi anggota. Apa kuncinya setan bisa dikabulkan oleh Allah? Karena dia legowo, lapang dada. Gitu Mbah? Bapak bisa kalau legowo? Bisa Pak. Iya. Jadi Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti. Gitu. Oke? Oke. Nah, biar Bapak hajatnya terkabul, cair 10 miliar. Bapak sama orang rumah bisa gak hubungannya harmonis? Bisa Pak. Di rumah sama siapa aja Bapak ada? Istri 1, anak 1. Nah, bisa gak sama istri harmonis? Bisa Pak. Jangan Bapak habis ML. Misalkan Bapak habis ML. Hari Sabtu habis ML. Hari Senin yang ngambek. Gak boleh. Ada gak kayak gitu? Ibu-ibu. Istri-istri ada gak kayak gitu? Hah? Oh gue kepelin loh. Gak boleh. Hah? Hah? 2 lagi. Oh iya, 3 lagi deh. Sama Eyang. Maksud saya kan Sabtu kita habis ML. Sabtu sama istri kita tercinta. Kalau bisa hari Minggu masih harmonis dong. Hari Senin masih harmonis dong. Masih Selasa masih harmonis dong. Hari Rabu masih harmonis dong. Ini enggak. Miss. Karena keinginan istri tercinta kita enggak turutin. Enggak boleh. Kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nanti Bapak harus harmonis sama istri tercintanya. Bapaknya yang mesti banyak yang ngalah sama istrinya. Banyakan yang ngalah Bapak apa istri biasanya? Saya yang ngalah. Gimana ngalahnya biasanya sama istri? Ya si istri itu banyak ngoceh itu daripada. Yo, si banyak ngoceh. Kok sama? Daripada ribut ya lebih baik diam gitu. Biasanya ngocehnya di mana? Ya kalau ada Di ruang tamu, meja makan atau di mana? ya di mana aja dia di dapur ya ngoceh, di Meja makan. meja makan ya ngoceh. Kok sama? Biasanya kalau istri ngoceh, ngambek, pengen apa biasanya Pak? Ya kalau Uang. Kok sama? kalau ngambek Satu itu, sekolah ya sama para wanita semua ya titelnya sama. Oh sama pelajarannya? Ada pelajaran nih? kalau ngambek itu biasanya sementara itu diam sampai sehari semalam. Oh iya? Iya. Wah. Masih mending sehari semalam. Ada yang 2 hari 1 malam. Oh Bapak didiemin. Terus Iya. gimana Pak? Mulai akurnya lagi gimana? Romantis lagi gimana? Ya mulai akur kembali itu ya minta tolong bikin mie Minta tolong bikin. teh manis atau bikin apa nama kopi gitu. Bapak yang minta tolong. Iya, Terus dibikin sama dia. ya dibikini. Ya. Kok sama? Terus bikin tehnya pakai teh poci apa enggak? Pakai teh celup itu. Oh dicelup. Oh, bukan alat kelamin Bapak dicelup. Kok sama? Akhirnya Yang nggak sampai 2 malam ya ngambek, nggak boleh sampai 2 malam. Ibu-ibu kalau bisa
jengkel jangan sampai lebih dari 2 malam. Semalam aja. Terus malam berikutnya ibu udah harus cair biar hajat kita lebih gede. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede aja. Gede hajat. Gede hajat apa gede cemberut? Gede aja. Gede hajat. Ya kan dia penyebabnya, suami aku. Sekarang gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat ya. Jadi hajat diutamain ya. Insya Allah. Oke, tadi ajarin ya Pak. Yuk masnya. Yang satu lagi Pak. Ya. Yang satu lagi itu saya dengan kawan-kawan tuh mendirikan pesantren. Tempo dulu itu ramai. Tapi sementara pengasuhnya itu khianat Pak. Jadi bubar. Sekarang dihidupin lagi. Ya karena pesantren itu bukan milik pribadi, milik bersama. Sama kelompok pengurus itu. Jadi dananya itu kurang. Nah, dengan adanya kami mohon bantuan kepada Bapak, pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Terima kasih. Jangan gitu Pak, berarti Bapak ngarepin dari donatur dong. Bukan Pak. Hmm? Ya selama ini donatur, selama ini kalau kami minta tolong bimbingan kepada Bapak berhasil, pasti akan saya bantukan kepada pondok pesantren. Kan duitnya belum ada. Namanya offside. Ya. Bolanya belum jatuh ke tanah. Bapak udah masuk ke daerah lawan, duitnya belum dipegang, Bapak udah mau bantu ini, udah ngeplot, nggak boleh, namanya offside. Bapak diem aja, makanya Pak, saya nggak setuju Bapak dan Ibu berdoa, saya nggak setuju. Kenapa? Lebih baik baca Quran aja. Karena kalau kita berdoa lagi, belum dikabulin, akhirnya Bapak dan Ibu mutung. Mutung nggak? Hah? Pastilah. Coba lo ceritain. Lebih bagus baca Quran daripada berdoa sama zikir. Ada gak ayatnya? Iya, jadi ada 2 hadis Nabi tentang baca Quran. Yang pertama, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, artinya dengan membaca Al-Quran, itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan memohon doa. Maka orang yang membaca Al-Quran diberikan keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Yang kedua, sesungguhnya ibadah yang paling utama, yang paling mulia bagi umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu, kalau di surat Fatir ayat 29, itu salah satunya membikin usaha kita yang dijamin Allah tidak akan mengalami kerugian. Fatir ayat 29. Jadi Allah menyebutkan ada 3 orang yang melakukan apa? Yang pertama, baca Al-Quran. Alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka apa? Yang paling bawah, tijarahnya, bisnisnya, usahanya, kegiatan apapun yang dilakukan dijamin lantabur, tidak mengalami kerugian. Kalau usaha kita kok mengalami kemerosotan, kerugian, kebangkrutan, ditipu sana, ditipu sini, maka kita evaluasi. Berarti yang pertama, baca Qur'annya. Yang kedua, sholatnya.
ba'diyah qobliyahnya, tahajudnya, sholat taubatnya. Yang ketiga adalah orang yang sedekah, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Gitu. Dan sedekahnya kemana? Yang membuat kita jadi lebih nendang itu bacanya di surat Fajr, Al-Fajr. Ayat ke-16 dan 17. Buka itu. Jadi di situ disebutkan kalau rezekinya sedang disempitkan, sempit, kita biasanya ngomongnya, oh karena ini ujian. Jangan. Allah sedang menghinakanku, membenciku. Itu kata di Quran bunyinya begitu, orang-orang yang rezekinya seret itu seperti itu. Ya jangan ngomong gitu. Kata Allah, bukan begitu. Kalla, bala, apa? Bukan begitu. La tukrimunal yatim. Apalkan itu? Kalla bala tukrimunal yatim. Bukan begitu, bukan Allah menghinakanmu, bukan Allah mengujimu, tapi karena usahamu menjadi rezekimu, menjadi seret, menjadi terhambat, itu karena kamu tidak memuliakan Anak yatim. Kita memuliakan keponakan. Kita memuliakan tetangga, kita memuliakan fakir miskin, kita memuliakan anak terlantar. Kalau bisa nyari anak yatim dulu, Pak. Karena anak yatim tuh dicontohin zaman sahabat Nabi, dia tiap Jumat ngirim 100 ontaknya isinya kurma, madu, anggur, susu ke tempatnya anak yatim. Nah anak yatim juga Bapak dan Ibu kita prioritasin. Yatim kurung, yatim yang udah umroh, anak yatim yang udah hobinya tahajud. Jangan sembarangan. Ibarat dokter kita spesialis. Ibarat orang jual gemblong, banyak orang jual gemblong. Tapi kita nyari gemblong mana? Gemblong Bu Juju. Kok Pak Haji tahu? Enak. Gemblong Bu Juju. Gado-gado paling enak kemana? Gado-gado Boplo. Ketoprak enaknya mana? Ketoprak Ciragil. Jadi udah ada Pak, banyak ketoprak. Ada ketoprak mana lah, Cirebon apalah. Tetap enak ketoprak Ciragil bos. Porsi berapa? 38.000. Gado-gado Boplo 58.000. Kayak begitu. Bubur kacang hijau yang dekat Glodok enak tuh. Nasi Padang enaknya Padang Medan Baru. Padang yang lain nggak enak, yang enak Medan Baru. Gimana? Di Pasar Baru. Atau dekat Alam Sutra. Dekat BSD apa dekat Tangerang tuh. Medan Baru. Jadi Bapak juga mesti begitu. Cari anak yatim tapi yatimnya yang spesifik. Yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Nggak ada Pak Haji. Cari di sini. Boleh gak saya bunuh Pak Haji orang yang pada bunting-bunting suaminya? Boleh tuh malah stoknya banyak. Jadi kalau ada orang bunting ditanya, Bu suaminya mana tuh? Langsung santet. Jadi yatim kurung. Alhamdulillah. Yatim umroh, yatim tahajud. Spesifik. Jadi kalau Bapak makan rumah makan Padang yang paling enak. Nggak bisa ngalahin namanya rumah makan Medan Baru. Bakso paling enak, bakso kumis. Ada kacang rebusnya sama teh botol. Jadi kayak gitu. Bisa? Oke, sebelahnya. Nama. Gunawan, Pak. Ya, apa yang udah berenggun? Saya hanya pengen penjelasan untuk penggunaan centong aja. Centong buat nyentongin duit, lo lihat YouTube-nya Haji Marco ada nyentongin duit. Nyentong buat nyentongin semua penyakit badan dikerokin ada. Nyentong buat kita dagang kuliner,
pembelinya rame. Zaman dulu bos, nggak ada centong plastik, ada centong kayu. Lo lihat orang yang makan restoran-restoran gudeg-gudeg di Jogja atau restoran. Ada rumah makan di Magelang tuh dari tahun 1800 berapa tuh di Magelang tuh. Kan pakai kayu centongnya. Temanggung. Nah, di 1800 ya. Nah tuh. Kalau Magelang kupat tahu ya bos. Apa? Sop? Senerak di mana? Di Magelang. Di arah Bandungan. Hah? Arah Bandungan. Kok tahu? Ya saya kan orang Temanggung, Pak. Eh, Seringnya ke Magelang juga. Temanggung bukan banyak orang nanam tembakau. Ya udah itu bos, buat nyentongin. Bisa buat Ya, ngurutin. terima kasih Pak Haji. Monggo Ibu. Yuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya itu Ibu namanya siapa? Hah? Pak Tona. Fatona. Iya. Iya, amanah Pak Tona. Tinggal di mana? Blitar. Blitar. Oh ya. Mau tanya marketing multi level itu apa? Apa? Marketing multi level itu apa riba? Marketingin multi level marketing. Mau jualan multi level marketing? Saya itu ditawarin. Ikut multi level marketing. Nanti ibu capek. Multi level marketing kan ibu nyari downline. Terus ibu dikejar target suruh jualan. Kalau nggak jualan kan ibu nggak produksi. Misalkan multi level marketing produknya apa? Pupuk. Ibu mesti jualan pupuk. Kalau nggak dapat jualan pupuk ibu nggak dapat komisi. Multi level marketing saya nggak jualan. Bohong. Kalau nggak mungkin dong produksi. Mana mic-nya? Nggak dengar saya. Ditawari itu terus itu loh. Janganlah, ngapain ikut multi level marketing? Nggak usah. Kalau ibu ikut multi level marketing yang kaya pemiliknya. Ibu nggak bakal kaya-kaya. Nggak ada dalam sejarah. Kan diiming-iming. Ya namanya orang bu, marketingnya begitu. Itu rajanya marketing. Nih bos. Ya. Marketing asuransi dia. Broker. Ya. Udah nggak usah. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu